Hai pembelajar hebat, video kali ini kami akan menjelaskan tentang bioteknologi bidang pangan. Grup kami yang beranggotakan Syahrul Bahtiar, Siti Rahma Mutmainah, Nur Imama, Dinda Kusuma, dan Aprilia Brilianti. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video kami. Bioteknologi sendiri berasal dari kata bio dan teknologi, dan secara bebas dapat kamu definisikan sebagai pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Dengan kata lain, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi seperti mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Dalam bioteknologi biasanya digunakan mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu bahan. Nah, dalam prosesnya bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern, di mana bioteknologi konvensional itu biasanya masih menggunakan alat-alat secara tradisional, sedangkan untuk bioteknologi modern itu sudah menggunakan industri. Selanjutnya ialah bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tape, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat bioteknologi pangan di bidang konvensional. Yang pertama yaitu membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi dan produk makanan dan minuman. Yang ketiga, menciptakan sumber makanan baru. Yang keempat, tidak menyebabkan alergi ketika dikonsumsi. Yang kelima, menjadi teknologi yang sederhana dalam mengawetkan makanan. Misalkan singkong yang telah direbus dengan singkong yang tidak diberi ragi akan berbeda awetnya ketika dia sudah diberi ragi dan belum diberi ragi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh produk bioteknologi konvensional, yaitu pada bidang makanan. Yang pertama adalah tape singkong. Tape singkong sendiri berasal dari singkong yang sudah direbus. Cara membuat tape singkong sendiri yang pertama yaitu merebus singkong, mencuci singkong dan mencuci singkong hingga bersih, kemudian mengukusnya hingga matang. Nah, setelah matang diangkat lalu ditunggu sampai dia dingin, kemudian diberi ragi dan tutuplah pada keadaan kedap udara supaya udara tidak ada yang masuk, karena jamur Saccharomyces cerevisiae ini tidak bisa bekerja jika ada udara yang masuk. Contoh selanjutnya yaitu kecap. Kecap merupakan produk olahan bioteknologi yang berbahan dasar kacang kedelai. Pembuatan kecap dibantu dengan jamur. Jamur yang pertama dinamakan Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wenti. Pembuatan kecap dapat dilakukan melalui tahap yang pertama yaitu mencuci bersih kacang kedelai, kemudian merebusnya hingga matang, mencampurkan kultur jamur, dan yang terakhir yaitu menambahkan air garam. Setelah beberapa saat, produk olahan tersebut akan menghasilkan enzim, di mana enzim tersebut dapat menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana. Selain itu juga dapat menghidrolisis protein. Protein dihidrolisis menjadi asam amino. Hasil dari hidrolisis gula sederhana dan juga asam amino itu akan bereaksi membentuk asam glikosida. Nah, asam glikosida ini merupakan cairan berwarna coklat gelap. Produk olahan tersebut menghasilkan campuran berupa butiran biji kedelai dan juga cairan kental berwarna coklat gelap. Nah, kedua campuran ini perlu disaring untuk menghasilkan ekstrak kecap. Nah, setelah diperoleh ekstraknya, maka perlu dididihkan untuk
menghilangkan bakteri yang ada di dalamnya. Nah, hasil dari didihan tersebut merupakan kecap yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Oke, selanjutnya produk bioteknologi konvensional yaitu roti. Roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama, tepung terigu dan air. Roti sudah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Selain tepung terigu dan air, masih banyak komposisi yang ditambahkan ke dalam adonan roti. Perbedaan komposisi tersebut menyebabkan roti memiliki varian yang beragam baik jenis, bentuk, ukuran maupun teksturnya. Mau tahu cara pembuatannya? Yuk simak berikut ini. Proses pembuatan roti, di mana kita masukkan tepung terigu, gula, garam, susu bubuk, dan ragi ke dalam wadah. Kemudian aduk bahan tersebut hingga rata dan masukkan 2 butir telur dan mentega ke dalam adonan. Setelah itu tambahkan air dan sesuaikan agar tidak terlalu keras namun tidak terlalu lembek. Kemudian ulenan adonan hingga kalis kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya letakkan adonan ke wadah lalu tutup dengan kain dan diamkan 30-45 menit sampai adonan mengembang. Selanjutnya kempiskan adonan lalu uleni 1-2 menit dan bentuk sesuai selera. Selanjutnya diamkan lagi hingga mengembang, kemudian berisi isi atau topping sesuai selera. Selanjutnya panggang adonan dalam oven pada suhu 180 derajat Celcius hingga matang. Dan setelah matang diamkan hingga tidak panas dan roti siap disajikan. Pembuatan roti memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi tersebut menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membentuk gelombang-gelombang yang terperangkap dalam adonan roti sehingga akan mengembang. Sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma atau citra khas dari roti tersebut. Baik, selanjutnya adalah bioteknologi pada tempe. Di tempe sendiri, pada proses pembuatannya digunakan 2 jamur, yaitu Rhizobus oryzae dan Rhizobus oligosporus, di mana jamur ini akan diberikan kepada kedelai yang nantinya kedelai tersebut akan membentuk suatu benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa sendiri yang akan merekatkan kedelai-kedelai yang menjadi satu-satu itu akan menjadi suatu kesatuan menjadi suatu tempe. Waktu pertumbuhan jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai menjadi asam amino, di mana asam amino ini akan baik dikonsumsi untuk kita. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan tempe, di mana kita menyiapkan kedelai yang nantinya selanjutnya direndam, dikupas kulit arinya, lalu kita cuci, kita kukus atau rebus selama 1 jam, lalu kita dinginkan pada suhu temperatur ruang yang nantinya akan diberikan jamur. Nah, jamur nanti akan menghasilkan suatu benang-benang yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu benang-benang yang disebut sebagai hifa yang merekatkan satu kedelai menjadi satu kesatuan menjadi sebuah tempe. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, bioteknologi pangan memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai gizi, dan mengurangi limbah pada makanan. Akan tetapi ketika kita mencoba untuk memberikan suatu inovasi bioteknologi pangan, akan lebih berhati-hati karena memiliki cukup potensi yang tinggi. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah.